Jadi Ibu Ani Widyastuti merupakan salah satu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan bidangnya yaitu fitopatologi. Kemudian berikut adalah research interest dan beliau adalah salah satu anggota dari organisasi Indonesian Phytopathology Society. Berikut adalah publications-nya. Baru saja kita sudah melihat CV dari Ibu Ani. Sekarang kita lanjutkan untuk ke sesi materi. Oh ya, sebelumnya saya akan bacakan tema dari Ready to Win pada sore hari ini, yaitu tema kita pada sore hari ini adalah mengenal lebih dekat pengendalian jamur dalam konsep PHP. Memasuki sesi materi untuk Ibu Ani Widyastuti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bentar. Ya. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Ini wah banyak ya yang ikut, ada 33 orang. Semuanya gimana kabarnya? Sehat-sehat? Oke, ya silakan nanti bisa sambil ngechat ya. Ini soalnya kalau saya ngomong sendiri itu kayaknya jadi serius banget gitu ya. Padahal kan sebenarnya kan acaranya ini lebih asik kalau kita sambil ngobrol gitu ya. Belajar itu juga jadi menyenangkan kalau kita suasananya juga santai. Jadi santai aja ya, silakan. Ini lagu juga sambil ngabuburit kan ya, sambil nunggu nanti azan maghrib. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar sesuatu yang berguna bareng-bareng begitu. Nah, terima kasih atas undangannya meminta saya untuk ikut terlibat dalam acara IMHPT. Menyenangkan sekali bisa ketemu meskipun masih ketemuannya masih virtual gitu, belum bisa ketemu langsung. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sebentar, ini saya mau oke. Saya akan cari presentasi saya. Soalnya biasanya pakai Webex ya, jadi ini agak nunak-nunuk. Sebentar, window. Ini apa ya? Oke, share. Oke. Ya, bisa melihat presentasi saya ya? Nah, oke. Sebentar, ini saya ke atas kan. Oh, ini berarti dari sini ya. Sebentar. Presentasi saya sebentar. Kok ini presentasinya saya stop dulu ya? Maaf ya, ini agak nunak-nunuk. Chrome window. Bener kan ya? Oke. Nah, ini ya. Ya. Nah. Oke, bisa ya, lihat ya. Nah, karena ini menurut saya kesempatan yang bagus gitu untuk kita belajar bareng. Dan ini kan suasana kita belajar
online gitu, dengan berada di posisi yang berbeda-beda, ini kan sesuatu yang baru ya, gitu. Buat saya juga baru, selama sekian puluh tahun saya belajar juga baru kali ini ngalami kayak gini, gitu. Buat kalian mungkin yang sudah terbiasa dengan teknologi untuk adaptasi mungkin sudah tidak terlalu ribet kali ya, gitu, belajar secara mandiri gitu. Tetapi mungkin juga bagi sebagian teman-teman mahasiswa masih merupakan sesuatu yang baru untuk tubuh kita, kemudian pikiran kita masih harus beradaptasi gitu. Nah, ini ceritanya juga apa ya, ya menjadi pelajaran yang menarik buat kita bahwa kita memang harus siap menjadi seseorang manusia itu harus fleksibel pada kondisi-kondisi seperti ini gitu. Oleh karena itu pada sore hari ini kemarin saya ngobrol dengan yang menghubungi saya, siapa yang namanya ya lupa saya, maaf ya. Nah, ngobrol kira-kira materinya apa ya kalau ready to win itu gitu. Kira-kira yang kalian harapkan dari saya itu apa gitu. Ini jadi live nggak ya akhirnya ya? Live jadi dibuat live di Instagram nggak ya? Maksudnya kalau kita bisa menjangkau lebih banyak, mungkin juga ini juga bagus juga ya acara-acara seperti ini ke teman-teman mahasiswa gitu. Nah, kalau topiknya itu mengenal lebih dekat pengendalian jamur dalam konsep PHT, mungkin juga kalian sudah dapat banyak kuliah-kuliah yang dari misalnya dasar-dasar perlindungan tanaman, kemudian kalau yang 2019 ada yang di perlindungan tanaman, perlintan, kemudian dasar-dasar DIPT, dan seterusnya, pengelolaan hama penyakit, dan seterusnya. Saya juga belum ngecek semuanya kalian dari angkatan berapa saja gitu. Materinya itu nanti kita sambil jalan ya. Nah, tapi menurut saya bagus juga, kemarin juga saya ngomong gimana kalau ngobrolnya nggak cuma tentang pengelolaan jamur dalam PHT gitu, tapi juga sekalian gimana sih kalau sebenarnya sih pengennya nanti bisa sambil ngobrol ya, teman-teman di sini tuh kalau belajar itu gimana sih gitu. Dengan suasana yang seperti ini itu malah membuat teman-teman jadi senang karena bisa fleksibel atau karena wah ya senang sih cuma terbatas sinyal, kuota internet dan sebagainya misalnya kayak gitu. Tetapi momen ini menjadi suatu kesempatan kita bersama bahwa mau nggak mau kita dituntut untuk menemukan metode belajar untuk kita sendiri seperti apa gitu. Dan mau tidak mau kita harus menjadi seseorang yang mandiri, yang tahu besok itu dunia akan seperti apa, 10 tahun ke depan akan seperti apa. Karena kita nggak pernah menyangka ya kalau teman-teman yang sudah biasa dengan order online begitu, ya saya sih separuh-separuh ya, kalau shopping online shopping ya seneng gitu, tetapi kan tidak semua itu dalam sisi kehidupan. Tetapi sekarang ternyata saya harus belajar juga untuk mengadaptasikan diri saya dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Nah, materi kedua baru pengelolaan jamur dalam PHT gitu. Nah, ini juga ada link-link yang mungkin nanti Anda bisa lihat, Anda bisa baca, karena kalau misalnya untuk pengelolaan jamur sendiri sebenarnya sudah banyak informasi yang bisa Anda baca sendiri secara mandiri juga gitu. Nah, ini jadi mohon izin ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini saya nggak bisa balik untuk melihat chatnya langsung gitu, tapi ya mudah-mudahan kalian juga tidak keberatan karena ini juga sesuatu yang berguna juga gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi buat mahasiswa belajar itu sudah so pasti gitu ya, sudah tentu sudah memang suatu kewajiban gitu. Tetapi sebenarnya belajar itu apa sih? Gitu. Mengapa kita harus belajar? Siapa yang harus belajar? Belajar tentang apa? Bagaimana cara belajar? Dan sampai kapan kita belajar gitu. Nah, kenyataannya bahkan saya sendiri untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa itu juga harus updating materi terus gitu. Jadi
ya ternyata mau nggak mau yang namanya belajar itu ya seumur hidup. Ketika begitu kita melek, begitu kita sadar gitu bangun pagi ya apapun itu juga pasti kita harus belajar gitu. Mengapa harus belajar? Ya karena banyak hal yang harus kita lakukan dan itu mau nggak mau ya membuat kita memang harus belajar gitu ya. Nah itu sedikit tentang belajar gitu. Nah ini yang menarik. Jadi kan kita belajar itu kan motivasinya macam-macam. Termasuk kalau saya memahami Ready to Win itu sebagai suatu kegiatan dari teman-teman gitu untuk memenangkan lomba gitu kan. Nah, tetapi belajar itu sendiri kan macam-macam ya, apakah mau lulus gitu. Lulus maksudnya untuk mengejar nilai, untuk bisa lulus gitu, untuk memenangkan lomba gitu, atau untuk benar-benar memahami sesuatu permasalahan. Jadi misalnya hal yang simpel, jamur. Jamur itu apa? Kemudian bagaimana dia hidup? Kemudian kalau dia itu parasit, epifit, bagaimana dia harus bertahan dengan lingkungan, bagaimana dia juga harus beradaptasi dengan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, itu lebih dalam lagi ya gitu. Nah, tentu saja tidak bisa memungkiri bahwa setiap mahasiswa itu pasti juga ingin lulus gitu. Namun kenyataannya gitu, ternyata kalau boleh saya sharing di sini, bahwa mempersiapkan diri untuk lulus saja tidak cukup, gitu, nggak cukup, gitu. Anda bisa bayangkan dengan kondisi sekarang, kemudian ketika Anda lulus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya akan seperti persaingannya, gitu. Dunia pekerjaan tiba-tiba berubah, ya kan? Tiba-tiba berubah. Banyak sektor-sektor yang kelihatannya waktu itu kita melihat itu sebagai sektor yang penting, tapi ternyata sekarang berubah gitu. Cara kita menjual sesuatu berubah gitu. Dan ternyata bidang yang akan tetap bisa bertahan itu ya. Kalau misalnya dalam kondisi krisis seperti ini dengan adanya pandemi seperti ini, Anda bisa membayangkan bahwa bidang kita karena berkaitan dengan pangan, dengan kesehatan, itu akan terus dibutuhkan gitu. Dan yang namanya kita belajar 4 tahun. 4 tahun itu singkat loh ya. Gitu. Singkat banget. Gitu. Dengan berapa SKS setiap semester kali 1 tahun ada 2 semester begitu. Setiap kali Anda masuk kelas itu sekitar 2 jam gitu. Sebenarnya fungsi kami, jadi kan ini kondisi dengan adanya pandemi ini membuat saya gitu ya sebagai seorang dosen itu berpikir ulang juga bahwa ini juga harus saya sampaikan kepada mahasiswa agar kita sama-sama memahami gitu. Karena mengajar sistem online begini tentu saja juga tidak mudah gitu. Saya juga harus belajar supaya mahasiswa yang saya hadapi ini kan kayak saya ngobrol aja sama laptop atau komputer gitu ya. Gitu. Padahal di balik sana ada Anda gitu yang saya berharap juga Anda dengerin gitu ya. Tetapi kan juga ini interaksinya tidak secara langsung. Tapi mau nggak mau, itu kita harus belajar mandiri gitu, dan saya juga harus menciptakan sesuatu yang baru untuk bisa mendeliver apa yang menjadi tujuan kita untuk belajar kepada kalian semua, gitu ya. Nah, ini juga semua sama-sama belajar. Dan juga dengan kondisi seperti ini, saya jadi makin menyadari bahwa yang namanya belajar mandiri itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Itu sudah suatu keharusan. Makanya saya selalu biasanya kalau di kelas gitu saya biasanya meminta mahasiswa saya untuk jangan lupa banyak membaca bidang-bidang yang terkait atau sesuatu yang membaca dari sisi ilmu yang penting begitu. Karena ya itu tadi perubahan akan terus terjadi. Mau nggak mau kita harus belajar mandiri. Dan itu tadi selanjutnya adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan itu seperti apa? Kita nggak akan tahu di depan itu 10 tahun lagi dengan sekarang ada pandemi itu seperti apa gitu.
sektor pekerjaan tadi ya berubah, bagaimana kita mempersiapkan. Nah itu ya, jadi kayaknya juga saya ingin ketika kita berkumpul di sini, adik-adik semua juga meredefinisi untuk mengapa sih saya harus belajar gitu. Dan nggak cuma Anda yang masih muda, yang sekarang Anda itu sekitar umur berapa ya, 19, 20 atau masih di bawah itu gitu ya, 18, 19, 20, 21 gitu ya. Nah, itu kan Anda kan generasi Z ya, generasi yang akrab dengan teknologi. Nah, itu juga harus Anda pahami. Oh, ternyata nanti persaingannya itu akan jauh lebih berat daripada generasi saya. Sehingga tugas saya adalah setidaknya menunjukkan gitu. Tetapi permasalahan-permasalahan di situ harus digali sendiri gitu ya. Nah, siapa yang harus belajar? Tentu saja tadi semua sesuai dengan porsinya gitu ya. Kemudian belajar tentang apa? Nah, jadi kita juga harus membuat peta gitu. Kalau saya gitu, saya pengennya apa sih yang saya ingin pelajari gitu. Kira-kira itu ya tentu saja itu juga berkaitan dengan passion, kesukaan kita gitu. Misalnya kayak tadi di kurikulum kita saya penelitian interest research interest saya terkait dengan induksi ketahanan misalnya ya. Itu kan passion saya di situ, jadi saya harus banyak belajar juga di situ gitu. Nah, apakah belajar sama dengan menghafal? Nah, ini pertanyaan nih, harus ngaku nih. Kalau kalian belajar kayak gimana sih gitu? Ngafal gitu. Ya, ngafal itu apakah itu salah gitu? Sebenarnya enggak juga, karena misalnya bidang kita, bidang-bidang biologi, itu kan kita harus tahu apa sih yang namanya trikoma itu apa, gitu, stomata itu apa, kan kayak gitu ya. Apalagi jamur gitu. Oh ada jamur patogenik, non patogenik. Kalau fusarium itu jamur, itu kan ya juga harus menghafal juga. Tetapi ada banyak hal juga kita juga harus tidak hanya menghafal gitu. Jadi lebih sering bahwa menghafal itu juga tidak cukup, tetapi lebih pada memahami dan juga betul-betul mengerti gitu apa yang kita baca. Nah, namun demikian, kalau kita ngomonginnya tentang ready to win, yang biasanya lomba-lombanya adalah lomba cerdas cermat, nah itu mau nggak mau ngapalin ya. Gitu. Saya sendiri juga zaman saya kuliah, saya belum pernah ikut lomba-lomba begitu sih, belum musim sih ya. Gitu. Nah, tetapi kalau saya melihat, oh banyak yang tentang hafalan begitu ya. Tetapi mungkin juga bisa sekali waktu teman-teman dari IMHBT mencoba untuk mengikuti misalnya lomba-lomba yang menyampaikan pemikiran, misalnya menuliskan isi esai tentang pemikiran. Nah, nanti juga itu mungkin kalau sekarang ada di namanya lomba yang kreativitas IKM ya. Nah, seperti itu. Itu kan kita harus menemukan prinsip-prinsip dasar dari sesuatu yang kita pelajari, misalnya yang paling gampang tadi menginduksi ketahanan tanaman terhadap penyakit. Itu prinsipnya seperti apa? Kan tidak hanya dihafalkan, tetapi kan juga harus benar-benar dipahami mekanismenya gitu. Nah, mohon maaf. Iya. Untuk slide-nya apakah jalan nggak? Oh, ini tak jalannya nggak jalan. Bu. Ya, tapi di sini. Wah, gimana nih ya? Oh, ada slide-nya udah tak buat lucu-lucu. Sebentar ya. Present, no ini ya. The Chrome tab your entire screen kali ya. Begini kah? Kalau coba ya. Coba dicek. Ini jalan nggak? Ada jalan, Bu. Oh, jalan. Oh, sorry. Ya. Kalau tadi soalnya saya, sayang banget ini. Oke, ya terima kasih. Nggak apa-apa ya, tak lanjutin ya. Oke. Ya, itu tadi ya. Jadi ini tadi sebenarnya yang saya ceritakan ya. Nah, ini. Sorry kalau ternyata tadi nggak jalan. Nah, ini, kemudian ini. Nah, ini yang menarik. Love what you do and do what you love. Ya, bagaimanapun menjadi kita, itu juga harus menemukan sesuatu yang benar-benar menarik untuk kita
ingin tahu, mempelajari gitu ya. Misalnya sekarang karena pandemi ini, ya mau nggak mau karena lebih banyak di rumah, saya jadi belajar tentang berkebun gitu. Gimana sih belajar berkebun itu gitu. Dan ternyata itu juga nggak gampang, tapi juga karena itu aktivitas di luar dan saya jadi oh ada gunanya ya karena kerja di depan komputer itu kalau buat generasi saya itu sudah melelahkan matanya beda dengan kalian gitu. Nah ini juga harus ditemukan sendiri gitu ya. Nah kemudian juga bagaimana cara belajar, mengenali diri dan cara belajar. Nah, ini kan macam-macam ya. Ada yang orang yang belajarnya itu sambil dengerin musik kenceng-kenceng, ada yang sambil diem, harus malam, harus sepi gitu. Juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk belajar. Ini nggak sama gitu. Kemudian caranya ada yang bisa sambil wah saya mau cari ini, dia browsing ini nemu, dia membuat catatan sendiri gitu. Nah, misalnya seperti itu, ada yang oke dengerin dari YouTube aja udah ngerti gitu ya. Sekarang medianya begitu banyak. Nah, ini saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa memang benar kalau yang disampaikan bahwa sekolah formal saja itu tidak cukup gitu. Kalau untuk kondisi sekarang ini, karena materi informasi itu sudah begitu banyak, hanya kita memang harus hati-hati mengenali sumber-sumber informasi yang itu memang reliable gitu, nggak cuma membaca dari vlog atau blog gitu, mendengar dari vlog atau membaca dari blog gitu ya. Dan itu ya butuh effort gitu, membaca jurnal itu saya mengalami harus belajar. Jadi kan karena kalau di Indonesia kan kita tidak banyak dilatih untuk membaca ya. Ternyata membaca itu juga harus perlu latihan terus-menerus gitu. Nah, itu ketika saya S3 di Jepang, itu saya mencoba untuk menghabiskan waktu saya untuk membaca jurnal. Wah, itu capeknya minta ampun gitu ya. Nah, ini mumpung kalian juga masih masih fresh gitu. Nah, itu memang harus dilatih gitu. Karena ya bagaimanapun ya harus disadari nanti 2-3 tahun Anda mulai bekerja dan 10 tahun kemudian Anda sudah akan di posisi yang menentukan. Banyak dari Anda mungkin akan menjadi manajer. Wah, ini sorry Nek, kalau nanti jadi rame karena hujannya mulai turun agak deras. Nah, misalnya begitu. Jadi ini juga harus Anda buat catatan, buat jurnal tentang diri Anda sendiri, bagaimana Anda belajar. Dan karena belajar itu terkait waktu, maka time management is important. Dan time management, penempatan time management itu adalah kedisiplinan. Nah, di sini ketika saya bekerja sendiri, maksudnya dari rumah, itu tuh challenging banget. Karena kan kita nggak ketemu siapa-siapa nih. Jadi saya tetap berusaha supaya bisa mematuhi jadwal saya ya. Setiap pagi saya bangun bikin sarapan mandi gitu ya, terus tetap langsung ngadep pekerjaan saya gitu. Kalau enggak itu jadi enggak, terus nanti apa eh, yang dikerjakan itu ini tidak terarah begitu. Nah, ini jadi kalau memang nanti dibutuhkan slide-nya bisa saya sharing gitu. Nah, some keywords gitu. Nah, tetapkan waktu itu tadi ya. Waktu, kemudian kita bikin target sendiri. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi something soft skills yang berguna buat kalian gitu. Patuhi waktu yang Anda tetapkan. Kita juga harus belajar disiplin diri gitu. Dan yang namanya belajar itu pasti nggak bisa langsung banyak gitu. Otak kita akan menyerap juga. Kita itu belajar kan dengan seluruh panca indera ya. Ya dengan mata, ya dengan telinga, otak kita juga menyimpan informasi gitu. Nah, itu yang namanya tubuh manusia karena kita menggunakan untuk bermacam-macam kebutuhan, maka belajar pun kecuali yang memang kapasitas otaknya untuk menyimpan memori itu banyak banget ya gitu. Itu harus sedikit demi sedikit diulangi terus-menerus dan harus dilatih terus-menerus. Lebih baik Anda menetapkan waktu
setiap misalnya sehari itu 1 atau 2 jam membaca buku, misalnya buku ilmu penyakit tumbuhan, saya pengen target bukunya Agrios, saya baca dari halaman depan misalnya, gitu. Sedikit-sedikit 1 jam, sehari 1 jam gitu. Dan ini fokus konsentrasi, ini saya juga pengen denger sih, kalau kalian gimana sih biar belajar itu bisa fokus, bisa konsentrasi, atau jangan-jangan ini jadi masalah kita gitu, karena ya saya sendiri juga sering mengalami bagaimana saya harus berjuang keras untuk bisa konsentrasi. Jadi di dunia kita saat ini kan banyak distraksi ya. Nah, ini distraksi misalnya media sosial, komunikasi dengan teman yang intensif, sedikit-sedikit pengennya nengok WA atau ada informasi juga harus lewat WA gitu. Nah, ini juga menjadi pengaruh buat kita belajar gitu. Dan tentu saja kita bisa belajar dengan baik jika kita sehat. Sehat berarti ya nutrisi kita bagus, istirahat kita cukup. Nah ini kan biasanya nanti kalian ya gimana Bu, laporannya banyak, nah bla bla gitu ya. Nah itu harus kita temukan ritmenya masing-masing. Olahraga juga karena ya bagaimanapun itu menunjang kesehatan kita. Nah, selama di work from home gitu, mungkin yang biasanya misalnya ada kegiatan sore yang lari-lari, muteri UGM itu, nah sekarang jadi nggak bisa, ya bagaimanapun kita harus melatih otot-otot kita. Ini penting banget, karena nanti saingan Anda itu ya nggak cuma yang dari angkatan Anda, kemudian juga dari bidang di fakultas sesama fakultas pertanian, tetapi juga dengan dunia yang sekarang semakin terbuka, yang kita ngerti bahwa informasi bisa masuk dari mana saja, dunia pekerjaan bisa dari mana saja, itu kita juga akan bersaing secara global. Nah, jadi keywordnya sebenarnya ini, belajar adalah proses, butuh perjuangan, tidak ada yang instan. Hanya kalau misalnya maunya ready to win gitu ya. Nah, itu apakah Anda ready to win? Ya sebenarnya ready to win itu ya persiapannya kalau mau dilihat gitu. Nah, persiapannya itu apa? Ya persiapan itu keywords-nya ya belajar itu tadi. Sementara belajar adalah proses gitu. Saya ingat sebelum saya sekolah S3 gitu, saya berusaha untuk mempersiapkan diri. Zaman dulu kan nggak bisa ya belajar sendiri ya. Untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dulu bahasa Inggris saya jelek banget gitu ceritanya. Nah, karena saya juga nggak ngerti nanti sekolahnya akan dapat gimana gitu. Jadi saya ambil kursus bahasa Inggris semi private, hanya beberapa orang temennya, 3-4 orang gitu, 3 orang kalau nggak salah, itu selama 2 tahun. Belajar bahasa Inggris saya sebelum saya kuliah lanjut S3 itu 2 tahun. Kayak gitu. Jadi dan ketika sekarang saya merasa saya merasa walaupun masih tetap belajar ya bahasa Inggris ya, tapi saya ada pada titik ini karena proses selama 2 tahun yang saya lampaui. Jadi tidak ada yang instan. Nah, sekarang hanya butuh keaktifan dan kreativitas teman-teman untuk bisa mengakses semua informasi untuk belajar secara mandiri. Apa sih yang nggak bisa dilakukan dari rumah sekarang, ya kan? Belajar bahasa Inggris bisa. Bahkan saya olahraga, saya sekarang sukanya yoga gitu ya. Ya sudah buka YouTube aja yang saya suka gitu. Kemudian maunya 10 menit ya sudah saya tari gitu aja, semuanya bisa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ke ready to win pun gitu, itu juga suatu proses gitu. Tetapi kan ya oke lah kalau misalnya kita mau ngomongin tentang itu seperti lulus ujian gitu, itu kan berarti kan ya udah tinggal cari contoh-contoh soalnya yang ada aja, terus kalian pelajari, kalian hafalin dari situ, terus juga tanya kakak-kakak angkatan yang dulu ikut lomba biasanya gimana. Nah, itu kumpulin latihan-latihan soal, ya itu perlu sih, itu perlu. Tetapi ya itu tadi, jadi target kita ada yang jangka dekat, gitu, kemudian menengah, kemudian jangka panjang gitu ya. Nah, ini nanti silakan ya kalau sharing, apalagi sekarang dengan kuliah online kayak gimana nih. Itu saya juga pengen tahu sebenarnya karena ini semuanya baru buat kita. Gitu. Nah, selain itu yang namanya belajar tadi kan, belajar itu tentang apa saja sih gitu. Kenyataannya gitu ya. Kenyataannya setelah saya bekerja, walaupun dulu juga saya kuliah seperti Anda gitu, dengan
Ya, itu tadi ternyata apa yang saya apa saya dapatkan waktu itu ketika saya terapkan di sini justru bukan pada ilmunya, tetapi semangatnya untuk bisa terus mengupgrade diri saya, keinginan untuk belajar itulah yang membuat saya bisa bertahan. Gitu. Lah itu dapatnya dari mana? Ya, dari berbagai macam pembelajaran itu tadi. Misalnya ya dari buku-buku yang kita baca, buku-buku dalam arti buku-buku bagus ya yang kita baca gitu. Kemudian itu karena ternyata itu akan memberi pengaruh positif kepada kita gitu. Nah, ini kan harus dicari. Jadi apa namanya buku-buku apa yang buat kita itu menarik dan sebenarnya kenapa gitu. Tapi juga kita harus kritis gitu ya. Jadi saya percaya generasi-generasi Anda ini adalah generasi-generasi yang kritis, yang selalu mempertanyakan kenapa kok begini, kenapa kok begini. Ya itu yang harus terus apa namanya dicari terus gitu ya. Karena anak saya juga kecil dan masih kecil dan ya saya harus bisa beradaptasi dengan cara belajar dia misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi pertanyaan saya juga nih, buku apa aja yang Anda baca selama ini, terus yang menarik buat Anda mungkin bisa sharing. Jadi yaitu tadi belajar itu mau belajar yang jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang karena akhirnya sesuatu yang benar-benar menarik buat kita itu yang akan long lasting di dalam otak kita untuk di masa depan. Mungkin sekarang Anda suka belajar buku-buku tentang manajemen gitu, nggak apa-apa. Suatu saat Anda juga akan jadi pemimpin gitu. Jadi nggak harus buku-buku yang apa namanya terkait dengan hama penyakit terus nggak apa-apa. Hanya semuanya memang harus seimbang gitu ya. Ya mau nggak mau ya dituntut lulus kan ya, dituntut ikut bisa ujian kan ya. Itu tentang belajar ya gitu. Nah, kalau untuk pengelolaan jamur dalam HPT ini mungkin saya ingin menunjukkan guideline aja kira-kira apa yang bisa dipelajari gitu. Kemarin juga apa Kurnia ya kayaknya ya yang menghubungi saya ya. Saya bilang sama Kurnia bahwa kalau soal pengelolaannya kemudian jamurnya sebenarnya kalau untuk lomba ya bisa menghafal dan membaca sendiri gitu. Nah, disinilah tugas kami sebagai seorang dosen itu untuk membuatkan atau menunjukkan jalannya. Tetapi yang berjalan itu harus Anda. Gitu. Mengalami perjalanan itu, mencecap dari perjalanan pengalaman perjalanan itu untuk membangun diri Anda sendiri gitu ya. Jadi nanti mungkin ada link-link yang misalnya saya bisa share tentang yang yang terupdate gitu kan kemarin permintaannya. Oke, jadi kira-kira juga apa yang sekarang saat ini banyak dipelajari itu akan saya share. Nah nanti detailnya Anda bisa pelajari sendiri. Ini suaranya dengar nggak ya? Di sini hujannya deras. Dengar Bu. Oke, syukurlah. Nah, sekarang nanti mungkin bisa dijawab teman-teman. Ada seberapa banyak teman-teman di sini yang pernah membaca buku ini? Gitu. Buku ini jelas ada di perpustakaan kita, gitu ya. Di perpustakaan Fakultas Pertanian juga ada, di departemen juga ada, gitu. Bahkan yang di apa namanya pengantar ilmu penyakit tumbuhan itu yang di kelas saya, misalnya yang perlintan atau di IPT itu juga saya anjurkan kalau punya uang tabunglah untuk bisa membeli buku ini gitu. Jadi ini adalah buku dasar ya, buku dasar tentang konsep ilmu penyakit tumbuhan gitu ya. Sebentar, ini ada jendelanya kemasukan air. Nah, buku dasar tentang konsep ilmu penyakit tumbuhan. Di sini sudah sangat lengkap sebenarnya. Nah, ini juga kalau dulu saya kuliah juga saya merasa saya nggak bisa bahasa Inggris sih. Tapi kayaknya Agrias juga ada yang bahasa terjemahan ya. Walaupun sebenarnya kalau baca buku terjemahan malah lebih bingung daripada baca buku aslinya. Nah, ketika saya S1 saya membaca buku
Prof. Haryono Smangun ini dari depan sampai belakang gitu, dan saya buat ringkasan sendiri gitu. Terutama waktu itu ketika mau ujian skripsi gitu. Untuk memahami itu saya banyak membaca dari buku ini. Kalau sekarang Anda mungkin bisa belajar dari YouTube, tetapi setidaknya sebagai mahasiswa HPT, Fakultas Pertanian UGM lagi gitu, itu sempatkan untuk membaca buku ini. Bagus banget gitu ya. Bahkan Agrios ini yang sebenarnya dia sudah dipublish pertama itu mungkin sebelum tahun 70 ya, bahkan sebelum saya lahir. Sekarang sudah 5th edition, sudah diperbarui terus gitu. Itu juga masih relevan, walaupun terakhir ini terbitan 2005, berarti 15 tahun yang lalu. Tapi masih sangat relevan, karena memang ini buku-buku dasar gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tentang pengelolaan jamur dalam HPT itu apa aja sih yang harus Anda pelajari gitu. Nah, tentu saja Anda harus tahu apa itu jamur. Ya, apa itu jamur? Kemudian bagaimana menginfeksi jamur itu menginfeksi masuk ke dalam jaringan itu seperti apa? Itu juga ada di buku Agrios gitu. Taksonomi jamur, mungkin Agrios memang tidak banyak membahas tentang taksonomi karena taksonomi itu sudah banyak berkembang gitu. Tetapi Anda bisa membaca dari tulisan-tulisan yang ada di APSNet ini, karena memang di situ banyak update tulisan dari researcher-researcher di seluruh dunia. Gitu. APS itu American Phytopathological Society. Kalau tadi disebutkan saya anggota Indonesian Phytopathological Society, itu kalau bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Nah, kemudian bagaimana tanaman bertahan terhadap infeksi jamur dan bagaimana mendeteksi jamur gitu ya. Penyakit jamur maksudnya ini ya. Nah, ini memang yang saya tuliskan di sini adalah yang kebanyakan basic-basic yang juga mungkin yang tidak banyak didalami di mata kuliah yang ada di S1 gitu, karena kemarin diminta updating gitu. Nah, ini juga mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, ini Anda bisa baca dari bukunya Pak Agrios ini bagaimana pengenalan antara patogen dengan sel inang gitu. Nah, ternyata patogen itu mengeluarkan sesuatu yang nanti akan ada reseptor dari sel inang yang menerima. Nah, di sini ada proses-proses ini yang kayaknya saya jelaskan lebih lanjut nanti setelah beberapa slide di bawah. Nah, ini. Jadi Anda bisa memanfaatkan sumber informasi terpercaya untuk belajar, misalnya ini dari American Phytopathological Society, ini Anda bisa buka banyak banget tulisan-tulisan. Misalnya di sini ada introduction of tadi ya, introduction of fungi. Nah, di sini ini ada, nanti bisa dicek. Kemudian, nah di sini bahkan nggak cuma fungi, abiotik, prokariot, viral disease, oomycete. Jadi oomycete itu dulu itu masuk ke fungi. Itu contoh-contohnya adalah Phytophthora, Pythium, Peronospora, itu ya yang memiliki oospora gitu. Tetapi ternyata dinding selnya berbeda dengan jamur sehingga dia dan beberapa karakter dia itu memang berbeda dengan karakter jamur ya. Jamur itu misalnya yang Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota itu misalnya, Deutero itu misalnya seperti Fusarium, seperti apalagi ya. Kalau misalnya Basidiomycota itu Anda masih ingat kalau yang sudah ambil di IPT itu misalnya jamur-jamur Rigidoporus, jamur akar, seperti itu. Ascomycota itu misalnya Mycosphaerella, jadi bentuk teleomorfnya dari Poletotrichum, misalnya seperti itu. Nah, oomycete itu sekarang menjadi grup yang berbeda, tetapi karena gejala yang disebabkan itu sama dengan jamur, maka biasanya sama-sama dipelajari oleh para mikologis gitu, fungal-like organism. Nah, ini kemarin bahkan saya nemu jurnal yang sangat bagus. Ini tahun 2019, Fungal Evolution, Diversity, Taxonomy, and Phylogeny of the Fungi. Jadi sampai sekarang update ini review
tentang evolusi jamur. Ini menarik banget, jadi silakan Anda baca di situ, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa ya saya bertugas untuk menunjukkan gini karena memahami itu juga harus butuh effort dari Anda sendiri untuk bisa mengerti. Nah, ini pasti Anda juga sudah hafal dengan gambar seperti ini juga dari Agrios. Jadi jamur bagaimana dia masuk, itu ada berbagai cara. Direct penetration, dia punya yang namanya apresorium, dia membentuk gulu kecambah, itu kemudian apresorium terus masuk, gitu membentuk intercellular miselium, kemudian membentuk miselium di interselular, jadi menembus antar sel. Kemudian juga masuk juga lewat natural opening, misalnya stomata, lenticel, air gutasi, begitu. Juga natural wounds, jadi kalau ada pertumbuhan akar, di situ ada luka-luka alami, ada bukaan alami yang di situ dimanfaatkan oleh si jamur masuk, misalnya seperti itu ya. Nah, mungkin yang tidak banyak dibahas ketika Anda belajar di S1 itu adalah bagaimana tanaman itu memberikan respon ketika jamur itu masuk, ketika patogen itu menginfeksi, gitu ya. Jadi tetapi sebenarnya secara sekilas itu juga disinggung di situ. Misalnya kalau Anda dengar ada yang namanya reaksi kompatibel dan reaksi non-kompatibel. Reaksi kompatibel itu reaksi ketika si jamur dan tanaman itu saling cocok gitu. Jadi ketika jamur menginfeksi, dia bisa diterima, tidak dianggap oleh tanaman sebagai sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, kalau yang inkompatibel itu karena ketika patogen itu ada menempel, itu tanaman itu mengenali bahwa ada gen virulensi yang dimiliki oleh si jamur sehingga tanaman itu merespon gitu. Meresponnya dengan apa? Dia akan mengaktifkan senyawa-senyawa yang terkait dengan ketahanan. Misalnya kalau Anda pernah dengar yang namanya hypersensitive reaction atau reaksi hipersensitif. Gitu. Itu terjadi karena ada yang namanya ledakan oksidasi gitu. Jadi oksigen itu akan mengalami oksidasi gitu sehingga dia akan tidak seimbang. Nah, di situ yang terbentuk misalnya nitrit oksida, hidrogen peroksida, ada yang membentukkan fitoaleksin gitu karena merasa dia harus ngeblok supaya patogennya nggak bisa masuk. Terjadilah hypersensitive reaction, jaringannya mati di sekitar situ. Itu mekanisme dasar tanaman itu bertahan terhadap patogen. Nah, dengan adanya reaksi hipersensitif tadi, kemudian dia memberitahu jalur hormon gitu. Misalnya ada hormon salicylic acid, jasmonic acid diberitahu untuk mengirim sinyal ke seluruh tanaman supaya tanaman ini siap-siap bahwa ini akan ada senyawa yang berbahaya loh, patogen yang berbahaya loh gitu. Jadi ini sebenarnya yang terjadi ketika tanaman itu menerima sinyal ada sesuatu yang berbahaya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang dinamis gitu. Nah, setelah itu karena ada jalur hormon yang dikerahkan gitu, terus akhirnya ada pembentukan yang namanya PR protein atau pathogenesis related protein. Karena dengan jalur hormon itu tadi akan mengaktifasi gen-gen yang terkait dengan PR atau pathogenesis related akan mengalami transkripsi. Nah, di situ ada misalnya nanti gen glukosidase, kemudian kitinase, itu kemudian ditranslasi menjadi protein. Nah, kitinasenya nanti akan memecah kitin dari jamur. Nah, begitu mekanisme battle-nya antara tanaman dan jamur. Nah, begitu terus-menerus karena si jamur juga mengeluarkan sesuatu yang nanti juga dia punya senjata yang lain. Nah, ini kan juga sama ya dengan perjuangan kita untuk melawan SARS-CoV-2 itu kan juga sama gitu. Jadi ya kalau kita masih keluar-keluar gitu ya mungkin aja kita kebal, tetapi si virusnya nanti juga bisa beradaptasi dengan tubuh kita, misalnya mengalami mutasi menjadi sesuatu yang lebih menjadi sesuatu yang lebih virulen. Nah, ini
Ini juga di buku Agrios. Ini juga bisa Anda baca. Nah, ini penjelasannya tadi. Apa saja yang diaktifkan oleh tanaman ketika tanaman itu mengalami infeksi. Jika tanamannya itu tahan. Ini tadi ya ada ROS. Kemudian hypersensitive reaction gimana ya? Nah, program cell death ini adalah hypersensitive reaction. Salicylic acid itu tadi yang hormon, terus pembentukan pathogenesis related protein. Nah, ini proses ini dinamakan systemic acquired resistance karena dia itu bisa disebarkan secara sistemik ke seluruh bagian tubuh tanaman. Begitu. Nah, ini kalau ini Anda baru dengar, mungkin juga ada baiknya juga Anda melihat ke Agrios ini ya. Saya nggak tahu apakah ada yang punya e-booknya ya, mungkin juga ada, mestinya ada e-booknya. Gitu. Nah, nanti kan, nah misalnya patogen ini bisa masuk, nah dia punya apa saja? Ada polisakarida, ada toksin, ada enzim, misalnya jamur fusarium itu masuk ke dalam jaringan tanaman dengan memecah jaringan karena dia punya enzim PME, pektin metil esterase misalnya dan seterusnya. Nah, ini battle-nya di sini. Jadi peperangannya dia mengeluarkan senjata ini, tanaman punya apa, mengeluarkan senjata lain terus menerus gitu kayak gitu, dan itu juga memang kebetulan yang saya pelajari. Jadi ini mungkin sedikit tentang bagaimana sama tadi jadi pertarungan antara ini patogen dengan sel inang gitu. Jadi apa namanya, mungkin ini juga sesuatu yang baru ya buat kalian ya. Jadi patogen itu punya yang namanya pathogen associated molecular patterns gitu. Nah, ketika dia itu misalnya polisakarida atau dinding sel, kemudian tanaman punya reseptor. Nah, reseptornya nangkep itu, maka nanti akan mengaktifkan imun respon. Nah, tetapi si patogen akan mengeluarkan senjata yang lain yang dinamakan efektor. Nah, nanti kalau seiring dengan Anda bertambah gitu, atau juga bisa membaca dari sekarang gitu. Nah, ini imun responnya lemah. Tetapi pada beberapa tanaman dia akan punya gen resisten gitu yang bisa merespon adanya efektor itu. Gitu, misalnya itu. Ini sama sih. Ini jalurnya. Jadi jalur MAP kinase gitu. Jadi sebenarnya yang kita pelajari itu kalau walaupun kita di bidang hama penyakit tumbuhan itu kalau mau dilanjutkan lagi itu akan sangat-sangat kompleks gitu. Gitu ya. Ini juga bisa Anda baca. Ini sama penjelasannya dengan yang tadi. Nah, sebenarnya kalau pembahasan bagaimana tanaman itu bertahan terhadap patogen itu kita ada di sini secondary carbon metabolism. Jadi kalau primary carbon metabolism itu kan nanti kan masuknya ke siklus asam trikarboksilat menghasilkan apa saja untuk pertumbuhan tanaman kayak gitu ya. Nah, untuk bertahan itu masuknya ke secondary carbon metabolism ini tadi gitu. Nah, ini dan lagi ya. Oh, ini tadi sampai munculnya ya. Jadi kalau nah ini sampai sekarang itu sudah dipahami jalur-jalurnya ternyata begini loh yang biotrofik gitu. Ini bahkan saya berikan untuk anak-anak S2. Tetapi ya itu tadi kembali bahwa sekarang ilmu pengetahuan pun tidak dibatasi ini anak S2, anak S1 belum tahu, S2. Nah, kadang-kadang juga apa ya? Pemahaman-pemahaman kayak gini juga karena semuanya informasinya terbuka ya silakan saja kita bisa belajar bersama begitu. Terus nah ini kalau ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya tanaman itu menyimpan memori kalau dia itu di induksi ketahanan. Nah, ini banyak tentang penelitian saya. Dia bisa menyimpan memori dan nanti memorinya akan teraktifkan ketika ada patogen yang menyerang, misalnya. Gitu. Nah, lalu tentang deteksi penyakit-penyakit tentang jamur, itu ya kalau mikroskopik Anda sudah banyak tahu.
literatur, kemudian serologi, meskipun ini banyak mungkin banyak nanti kalau Anda ambil virologi itu banyak dibahas di sana. Jadi ini tes yang mengandalkan antibodi. Jadi ini adalah ini serological test itu adalah tes yang digunakan untuk rapid test kalau mau tes COVID ya. Jadi melihat antibodinya sudah terbentuk atau belum. Kayak gitu. Nah, reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, kalau deteksi seperti PCR, seperti LAM, ini juga sudah saya sebutkan link-linknya nanti bisa Anda pelajari di sana. Itu berdasarkan materi genetik, ya, asam nukleatnya, gitu. Nah, silakan kalau tentang PCR, LAM itu karena ini teknologi yang sangat baru. Maksudnya teknologi sekarang berjalan, jadi informasinya itu banyak sekali, Anda bisa baca sendiri. Kalau sequencing itu juga kalau pengen tahu, nah misalnya sekarang ada COVID nih, ini kalau kemarin kan belum tahu apakah dia itu sama dengan SARS-CoV gitu, yang menyebabkan SARS itu atau MERS gitu. Nah kan dicek materi genetiknya, kemudian disamakan. Jadi prinsipnya kalau sequencing itu adalah metode identifikasi, ya. Jadi ini bukan deteksi, tetapi identifikasi. Tapi kalau deteksi itu maksudnya ada atau tidak. Meskipun antara deteksi dan identifikasi itu berkaitan erat. Nah, ini juga di APS ini juga ada materinya semua. Gitu. Nah, pengelolaannya kalau pengelolaan jamur ya baliknya ke sini, gitu. Ini bisa dikembangkan sendiri. Sama dengan sekarang kondisi kita, gitu. Bagaimana kita menekan sumber inokulum? Nah, ya supaya tidak ada misalnya jamur, gitu, mengurangi kelembapan mikro, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini bisa Anda jabarkan, rumuskan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kemudian tentu saja karena kita prinsip pengelolaan kita adalah pengelolaan hama terpadu, maka nah ini juga ini saya ambil dari FAO, ini juga saya berikan materinya di materi kuliah PHPT gitu. Jadi itu meliputi fitosanitary, monitoring dan diagnostik gitu sampai ke good agricultural practices atau GAP. Nah, itu tentang sertifikasi-sertifikasi yang ada di situ. Ini sudah diatur gitu. Nah, ini IPM principles-nya itu mulai dari dasar itu ya mulai dari tanaman bibitnya itu harus sehat, olah tanahnya, kemudian resisten kultivar juga ada, kemudian sekarang juga berkembang dengan climate change seperti itu, kemudian penggunaan biokontrol termasuk juga untuk misalnya untuk menginduksi ketahanan. Nah, ternyata IPM sendiri sekarang juga tidak bukan hanya bidang pest management, maksudnya bidang kita saja, tetapi juga ini harus kita mengajarkan IPM kepada masyarakat juga harus ngerti ilmunya, masyarakat harus ngerti ilmunya, harus ada komunikasi, jadi kita harus mengerjakan bersama-sama, karena yang namanya hama OPT itu nggak kenal wilayah bahwa ini Kabupaten Sleman, ini Kabupaten Bantul, tapi kalau mereka mau nyerang ya nyerang aja gitu ya. Nah, sehingga di sini harus bekerja sama bidang-bidang yang terkait gitu, termasuk juga bidang industri. Nah, ini juga pastinya akan menjadi sesuatu yang penting nanti ketika Anda bekerja di bidang manapun. Nah, ini tadi ya, private sector, public sector, extension, researchers, itu semuanya punya support untuk pelaksanaan IPM. Gitu. Nah, ini tentang IPPC itu yang mengatur sertifikasi fitosanitary. Jadi kalau kita dagang secara internasional, semuanya itu harus diatur bahwa kita mengikuti syarat International Standard of Phytosanitary Measures. Gitu. Ini ada bukunya. Ini bahkan bisa di download juga. Jadi aturan-aturan. Misalnya kita harus melakukan surveillance, kita punya data OPTK karantina, kayak gitu-gitu itu semuanya harus ada. Gitu ya. Jadi makanya karena topiknya sangat luas, ini saya memberikan guideline aja gitu. Kemudian tadi GAP, Good Agricultural Practice, itu juga ini tentang
sertifikasi gitu. Sertifikasi yang menjamin bahwa semua produk pertanian yang kita jual itu memenuhi persyaratan dia secure, aman untuk people, baik untuk konsumen maupun untuk pekerjanya, gitu, aman terhadap lingkungan, aman juga terhadap ternak, gitu, dan juga memenuhi kaidah food safety. Healthy food tidak terkontaminasi dengan barang-barang yang menurunkan kualitas. Misalnya logam berat, misalnya mikotoksin. Nah, seperti itu. Itu adalah komponen-komponen yang harus di-cover oleh good agricultural practices gitu. Dan ini sudah menjadi persyaratan kalau kita mau berdagang secara internasional. Kalau di tempat kita di Indonesia diterjemahkan menjadi produk prima 3 yang paling rendah, prima 2, dan prima 1 yang memenuhi persyaratan ini berdasarkan food safety dan quality control-nya. Begitu, jadi ini tadi mudah-mudahan tidak terlalu panjang, walaupun sudah panjang presentasi saya gitu. Jadi mari kita berdiskusi saja, mudah-mudahan Anda juga mendapatkan sesuatu, tidak hanya dari sisi pertanian, tetapi ya sesuatu yang mengubah Anda untuk, saya pengen begini gitu. Jadi ini penutupnya ada Chinese proverb yang bagus, learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Jadi ketika kita mau belajar, kita sedang mengumpulkan harta karun yang akan mengikuti kita sampai kapanpun, dimanapun, dan yang namanya belajar itu adalah sesuatu seumur hidup gitu ya. Itu pas ya kayaknya ya, di sini 4:30 lebih dikit. Itu sih, tak kembalikan ke tadi siapa? Antinya Naja atau siapa ya? Silakan. Ya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan bisa dengar ya. Di sini hujannya deras banget. Iya, Bu, terdengar kok. Berikutnya adalah di sesi pertanyaan. Jadi untuk sesi tanya jawab ini dibuka menjadi 2 termin. Satu termin terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa menuliskan format pertanyaannya di chat. Iya, udah ada yang tanya nih. Oh iya. Ibu, untuk pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu ya, Bu? Oh, boleh. Bisa sambil yang lainnya bisa nulis, saya langsung jawab aja ya. Oh iya. Ini kan sudah ada nih, ada pertanyaan nih. Mau begitu? Untuk Mas Anwar, saya bacakan pertanyaannya dari Saudara Muhammad Anwar Maulana. Angkatan berapa ini? Anwar Maulana? Angkatan 18. 2018, oke. Ya, oke. Pertanyaannya, apakah langkah PHT Bu untuk mengendalikan penyakit jamur yang menyerang tanaman cabai, dan apa tindak pencegahan yang efektif tuh biar terhindar dari kuat dari serangan jamur? Lalu bagaimana, tanya lagi Bu, tanaman bawang merah saya terkena penyakit moler. Selain itu juga pada pucuk daun umur 10-15 hari di pucuk daun berwarna kuning dan kering, itu bagaimana pengendaliannya ya Bu? Disebabkan oleh karena apa? Oke. Ini panggilannya siapa? Anwar? Anwar ya. Anwar, apa namanya? Memang ini ya, menanam sendiri ya? Luar biasa Bu. nih. Wah, lagi keren. Usaha bawang merah Bu. Wah, keren. Oke, jadi ya itu tadi ya. Yang namanya kita konsep pengendalian penyakit itu memang kita harus belajar dari prinsip PHT itu, Anwar. Kita nggak bisa hanya mengandalkan bahwa ketika ada penyakit itu kemudian harus bagaimana, harus apa yang kita lakukan. Karena kita juga harus memahami, jadi kita harus memahami perilaku dari patogen itu seperti apa. Gitu. Misalnya kalau jamur pada tanaman cabai itu kan antraknos ya, Colletotrichum ya. Itu memang kalau sekarang
sekarang itu kan varietas-varietas cabainya memang yang produksi tinggi ya, disukai oleh masyarakat. Nah, ini yang menarik. Jadi kita harus memahami tadi ya, yang primary metabolism dan secondary metabolism. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada keseimbangan energi. Jadi itulah kenapa kalau yang varietas-varietas yang produksinya tinggi, dia ketahanannya biasanya lemah gitu. Karena ya mereka itu saling mendukung supaya seimbang gitu. Nah, kembali ke antraknos cabai. Kalau musimnya kayak gini, hujan gitu. Nah, antraknos cabai ini sangat rentan terhadap ini ya, jamurnya sangat mudah dipencarkan oleh percikan air, hujan. Itu mudah banget gitu, dan dia itu cepat banget. Jadi kalau menariknya lagi, Coletotrichum pada buah-buahan itu dia butuh waktu untuk dorman. Tetapi kalau cabai ternyata enggak, dia bisa langsung menyerang gitu. Nah, memang ya kita harus bisa menyadari bahwa kalau musim-musim seperti ini memang Coletotrichum itu memang musim pertumbuhannya mereka itu. Sehingga tadi kembali ke ilmu epidemiologi, X0 kali E pangkat RT itu kita harus mengatur misalnya dari varietasnya gitu. Tapi ya memang sulit kalau varietasnya mencari yang resisten terhadap Coletotrichum. Berarti kita meningkatkan ketahanannya dari si varietas yang kita gunakan. Caranya seperti apa? Nah, misalnya benihnya itu yang memang bersertifikat, karena itu sudah dicek kesehatannya. Setidaknya seperti itu ya, dia tumbuhnya itu sudah dipilih yang bagus. Kemudian juga bisa dibekali, di priming tadi. Kalau saya jelasin ada priming, itu diberi bekal supaya mereka nanti istilahnya juga seperti bayi itu diberi imunisasi, itu bisa macam-macam. Misalnya dari sisi benihnya ada perlakuan benih yang awalnya mungkin dipanaskan dengan air panas dulu, kemudian juga dicampur bisa dengan bakteri-bakteri yang berguna, kemudian media tanamnya juga misalnya bisa diberi trichoderma, begitu ya. Ini saya berbicara tentang produk-produk yang sudah banyak ada di masyarakat misalnya, seperti itu. Nah, itu juga akan membantu si tanaman menjadi ternyata ada itu tadi meningkatkan ketahanan. Nah, gitu. Sebelum itu, nah olah tanahnya. Coletotrichum itu bertahan di mana sih? Salah satunya dia bisa jadi saprofit. Nah, berarti kan setidaknya kalau memungkinkan dipanaskan, kalau mungkin ya, gitu. Itu juga bisa digunakan. Misalnya kita panaskan dulu, kita berikan mulsa, tetapi kita biarkan panaskan dulu sebelum ditanami. Misalnya seperti itu. Untuk mematikan jamur-jamur yang ada di dalamnya. Jadi kita memang harus membuat catatan apa saja yang mungkin dilakukan. Gitu. Ya, itu prinsipnya sama seperti kita. Kita minum obat terus, tapi kita nggak pernah istirahat, makannya juga nggak bergizi, gorengan terus misalnya, ya tenggorokan kita gampang sakit juga, gitu misalnya kayak gitu. Jadi itu tadi. Kemudian kalau, yang tentang kuat itu tadi seperti itu. Ya bisa menggunakan misalnya bakteri itu ada Bacillus, kemudian kelompok Pseudomonas fluorescens gitu. Nah kalau nanti Anda tertarik itu mungkin juga bisa mendalami tentang itu misalnya untuk penelitiannya gitu ya, bisa dilanjutkan pendalamannya tentang itu. Trichoderma itu juga bagus. Kemudian juga mikorrhiza, ternyata mikorrhiza itu juga membantu perakaran yang mikro itu untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang berkaitan dengan ketahanan. Nah, pupuk misalnya, ternyata pupuk-pupuk itu ada yang pupuk-pupuk mikro yang bisa meningkatkan ketahanan dari tanaman juga. Jadi tidak hanya NPK tetapi juga harus membaca. Oh, ternyata kalau kebutuhannya KB itu pupuk mikronya yang dibutuhkan itu apa? Karena saya banyak membaca juga misalnya seperti zinc
magnesium, mangan itu juga dibutuhkan untuk ketahanan tanaman. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ya memang kita harus membuat catatan sendiri dan ini bisa jadi misalnya nanti Anwar nanam cabai itu ya maunya ya cabai itu dikasih ini. Nah, kalau kita kembali lagi berbicara tentang intensitas penyakit, bahwa pengelolaan ini itu setidaknya menekan intensitas itu pada level yang itu tidak menurunkan secara drastis produksinya. Ke arah itu sih, jadi kita nggak bisa meminta benar-benar bersih. Ya itu kalau memang benar-benar bersih artinya ya tanamannya sehat, tidak terserang misalnya seperti itu. Ya memang itu mungkin terjadi gitu, tetapi kalau melihat Coledotrichum memang dia sangat sangat cepat perkembangannya gitu. Ya setidaknya itu kita bisa panen dan hitungan ekonominya masuk itu tentu saja juga dari situ memulai dari situ gitu nanti Anwar bisa mengembangkan terus dan mencari dia ya ternyata maunya kalau si cabai itu dikasih ini gitu. Demikian juga sebenarnya mekanisme pengelolaan kayak gini itu bisa digunakan untuk apapun sih gitu. Seperti ya kita di imunisasi dasar gitu ya. Nanti untuk melindungi setiap orang gitu. Jadi juga bisa dipakai untuk bawang merah gitu misalnya tadi penggunaan bakteri-bakteri berguna. Bahkan saya pernah membimbing mahasiswa dengan menggunakan tiamin misalnya itu dari vitamin B. Itu juga mungkin kandungan tiamin ini juga dibutuhkan oleh tanaman untuk ketahanan penyakitnya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti bisa dicari dan Anwar beruntung kalau Anwar punya lahan sendiri untuk bisa mencoba itu gitu. Kemudian misalnya saya pengen isolasi trichoderma dari lahan saya sendiri gitu. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya kayak pestisida nabati. Nah, biasanya kalau pestisida nabati itu banyak digunakan itu untuk hama gitu karena kan kelihatan kan karena pestisida nabati itu kelemahannya kan gampang menguap gitu. Kalau sama patogen mungkin nggak ketemu gitu sudah menguap duluan kayak gitu terus akhirnya akhirnya tidak efektif, kebanyakan begitu. Tetapi ketika dilakukan di lab, itu misalnya saya pernah nyoba ekstrak, mahasiswa saya penelitian ekstrak, Laos, lengkuas. Itu sangat efektif misalnya untuk menekan penyakit, waktu itu yang digunakan adalah penyakit karat pada anggur. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nanti silakan dieksplor ya, Anwar gitu. Nah, kalau yang pucuk daun berwarna kuning dan kering itu apa ya? Mungkin juga gabungan antara molar sama ini ya. Saya lupa ya namanya, stemphilium. Nah, itu stemphilium. Nah, nanti kalau misalnya perlu penggunaan fungisida sebenarnya juga tidak dilarang, tetapi ya itu tadi kita juga harus memperhatikan memang itu sesuai dengan apa yang kita targetkan. Gitu. Coba Anwar cek penyakit bawang merah yang disebabkan stemphilium, itu apakah kayaknya gejalanya itu kuning kemudian kuning kering bagian pucuknya gitu ya. Saya Bu. Misal saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain lah, sudah banyak nih. Ananda Restu, ini juga 2018 semua ini. Iya Bu. 2018. Tanaman jeruk lemon, pada batangnya timbul kehitaman, menyebabkan batang kering, daun kekuningan berakhir mati, lalu bagaimana pencegahannya? Ini malah klinik kabeh ini. Pertanyaannya. Oke, ini juga tanaman, ini usaha ini, jeruk lemon. Panggilannya siapa ini? Ananda? Iya Bu. Wah, keren. Iya ya, keren-keren banget. Nah, ini kebanggaan nih beneran. Ternyata memang benar ya, anak zaman sekarang itu ya sudah pinter untuk mencari peluang baik di bidang ketahanan pangan juga.
batangnya timbul kehitaman. Itu bukan ini ya? Itu kering kah? Kata bapak saya itu jamur katanya. Terus penanganannya nggak tahu. Nah, ya. Jadi kamu kalau ditanyain bapak kayak gitu, ya apa namanya? Kalau itu nanti Anda bisa ada mata kuliah namanya klinik. Jadi itu mempelajari bagaimana sih kita memahami ini disebabkan oleh apa gitu. Jadi gejalanya itu harus jelas dulu gitu. Karena kalau hitam itu ada nanti dia apakah berasosiasi dengan kutu kebul putih itu yang kemudian daunnya, batangnya itu jadi hitam-hitam, itu jamur Padosporium. Nah, itu atau yang dimaksudkan dengan hitam itu adalah jadi menjadi kering, kemudian bagian dalamnya yang jaringan pembuluhnya mati. Nah, itu harus dicari dulu. Nah, nanti Nanda bisa bantu juga misalnya ya melihat di kompendium jeruk lemon gitu. Yang apa enggak hanya yang berbahasa Indonesia tetapi biasanya lemon atau citrus gitu. Nah, ini juga dugaan saya bisa juga karena ini mungkin juga mati pucuk. Kalau mati pucuk itu jaringan di pucuk-pucuknya itu menjadi mati. Ngerti ya? Nekrosis, kering gitu. Jadi hitamnya itu kering. Nah, saya nggak ngerti nih yang timbul kehitaman itu apakah kayak tempelan jamur-jamur hitam itu. Nah, itu nanti Nanda bisa cek gitu. Sekalian juga buat belajar. Kan mesti Bapak pengen, anaknya di pertanian juga pengen ngerti gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau mati pucuk itu penyebabnya salah satunya adalah Colletotrichum gitu. Bahkan ini juga menjadi sesuatu yang penting karena ini ada di apa namanya Colletotrichum decitrus itu di Australia menjadi salah satu penyakit penting. Nah, coba aja nanti kamu cek di literatur atau di internet apa dieback mati pucuk Colletotrichum pada lemon atau citrus gitu. Nah, kemudian tanyakan sama Bapak gejalanya apakah mirip seperti itu. Nah, bisa belajar dari situ karena kalau Colletotrichum ya itu tadi kemungkinan itu bisa dari tanahnya gitu. Nah, itu tadi jadi pengelolaan itu ya yang namanya nutrisi itu nggak bisa di apa ya diabaikan juga gitu. Kelebihan nutrisi juga dia akan jadi gemuk juga nggak sehat gitu. Kekurangan nutrisi apalagi gitu ya. Kemudian juga kalau memang mati pucuk itu ya memang pemeliharaan. Nah, apa supaya tidak cepat benar-benar merugikan itu ya kita harus monitoring ketika ada gejala yang muncul gitu secepatnya harus kita potong gitu, pruning itu juga perlu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bisa lihat, bisa cari di literatur apakah itu yang dimaksud gitu, nanti bisa di apa namanya di cross check dengan yang ada di rumah. Gitu ya Nanda? Iya Bu. Lalu mau tanya Ya. lagi Bu, kalau eh, biar gimana ya, biar lingkungannya itu nggak bisa tumbuh jamur untuk jeruk lemon tuh gimana Bu? Nah, Soalnya ya. ditemuinya baru hujan ini. Kalau musim kemarau kan biasanya jamur blendok itu udah bisa diatasi Bapak. Nah ini timbul jamur ini waktu musim penghujan doang. Nah ini untuk nyiptain lingkungannya biar jamur hitam nggak bisa tumbuh itu gimana Bu? Nah, memang yang namanya kita juga dari kecil tahu ya, jamur hidup di apa tumbuh di musim hujan gitu ya. Ya memang kondisi yang lembab ini itu memang musimnya jamur gitu ya. Jadi ya kalau kondisinya supaya tanamannya berarti kan kondisinya tanamannya supaya sehat gitu kan. Kondisinya tanamannya supaya sehat ya itu tadi kita bisa menggunakan misalnya mikroorganisme yang berguna. Misalnya kita bisa menambahkan trichoderma gitu, ada bakteri-bakteri bacillus gitu. Itu kalau misalnya trichoderma kayaknya sekarang juga ada beberapa produk pestisida biotik yang sudah dijual sih gitu misalnya. Kemudian juga apa namanya sebenarnya juga
apa ya? Ya, satu tadi ya menyadari itu, kemudian juga kita mengembangkan misalnya kayak mikorrhiza itu kan juga bisa untuk meningkatkan ketahanan jamur, ketahanan tanaman. Nah, itu juga bisa dipelajari cara untuk mengembangbiakan biasanya pakai akar jagung, kemudian disebarkan di situ. Nah, itu selain itu ya kalau mungkin apa saya nggak tahu ya kalau jeruk lemon itu apakah dia misalnya ya kayak gini hujan itu kan terus jaringan tumbuh banyak ya. Nah mungkin harus perlu pengurangan apa cabang supaya tidak terlalu rimbun misalnya seperti itu gitu. Kemudian ini drainase biar airnya juga tidak mengembang ngecembong apa ya namanya bisa mengalir begitu. Itu sih, tetapi memang ya itu tadi kita memang tidak bisa menghilangkan 100% ya, hanya bisa untuk mencegah gitu ya. Dan itu memang harus kita cari sendiri-sendiri gitu. Itu sih. Jadi dan itu nanti satu tanaman dengan tanaman yang lain juga bisa beda. Gitu. Ya, Nanda. Iya, Selamat makasih membantu Bu. Bapak. Oke, opsi. Sebelumnya Mas Aroya dulu mungkin Bu. Oh, Aroya mana pertanyaannya? Mas Aroya bisa mengaktifkan speakernya. Oh iya. Yeah. Selamat sore Bu. Sore. Ya, terdengar kan Bu, ini soalnya lagi hujan deras juga. Iya, iya. Ya, oke. Gini Bu, kan beberapa waktu lalu saya itu kan semester 5 kemarin, akhir semester 5 itu kan KL ya Bu, di Puslit Koka. Jadi di Jember itu Bu. Nah, saya melihat ketika ini dulu, dari literatur kan biasanya untuk penyakit karat daun tuh Bu, Hemilia fastratrix. Nah, itu kan lebih banyak ditemukan menyerang kopi arabica kan Bu. Nah, yang ditanam di dataran rendah. Nah, di sana itu dataran tinggi. Ya, di dataran rendah Bu kalau di literatur lebih rentan terserang jika arabica ditanam di lebih rendah. Ya. Makanya ditanam di dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, itu Nah, itu saya melihat di sana itu ada varit arabikanya yang justru tidak kena Bu. Jadi dia itu malah aman gitu loh Bu ketika ditanam di dataran rendah. Berarti itu kan bertentangan dengan literatur yang disebutkan kan Bu. Dan juga kemarin saya komunikasi sama pembimbing saya ketika KL juga pendamping di sana. Dia kan jadi Puslit Koka itu punya beberapa kebun percobaan namanya Bu. Ada yang khusus untuk membudidayakan kopi yang cocok di dataran rendah yaitu robusta dan di dataran tinggi arabica gitu. Nah, yang di dataran tinggi arabica itu salah satunya ada di Bondowoso. Nah, yang di sana itu Bu, yang di Bondowoso itu kan berarti dataran tinggi udah di atas berapa ya? Pokoknya untuk pertumbuhan arabica udah bagus ya, jadi udah bagus buat pertumbuhan arabica. Tapi malah justru banyak ditemukan karat daun Bu. Berarti kan antara kejadian yang ditemukan di lapangan dengan yang disebutkan di literatur itu berbeda. Apakah kemudian perlu dilakukan kajian lagi untuk masa-masa sekarang yang berarti kan itu sudah tidak sesuai lagi gitu loh Bu dengan apa yang telah ditemukan. Ya, itu gimana Bu? Oke, terima kasih informasinya. Ini memang menarik ya tentang Hemileia fastratrix itu ya. Sebenarnya saya punya bimbingan S3, tapi memang belum selesai sih. Tapi dia lebih ke pengendalian biologis untuk Hemileia fastratrix dengan menggunakan jamur namanya Lecanisium. Jadi ternyata Hemileia fastratrix itu punya parasit jamur yang tumbuh di permukaan Hemileia fastratrix. Nah, itu sih sebenarnya kalau dia penelitiannya. Nah, kalau terkait dengan Hemileia, ini memang sesuatu yang memang sampai sekarang itu update untuk penelitiannya, terutama di Indonesia, itu masih yang termasuk lambat.
Jadi kalau Roya pengen lanjutin penelitian itu juga bagus banget ya, gitu. Bisa dilanjutkan sampai terus sampai S3 itu kalau mau diteruskan gitu. Nah, maksudnya begini. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa antara tanaman sebagai inang dengan patogen sebagai sebagai patogen, jamurnya sebagai patogen itu ada interaksi gitu ya. Ada interaksi dan semuanya itu sekarang ada yang namanya teori epigenetik. Jadi teori epigenetik itu adalah bahwa gen-gen itu terekspresi karena ada lingkungan yang mendukung. Begitu. Nah, kayak gitu. Jadi yang paling gampang ya, kalau anaknya pinter tetapi tidak distimulasi dengan lingkungan yang mendukung dia, maka juga tidak akan jadi pinter, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga yang berkembang. Nah, ini yang bisa dipahami mengapa kok terjadi pergeseran, perubahan. Apalagi yang namanya yang namanya bumi itu kan ya dinamis ya, iklim itu juga dinamis gitu. Mungkin juga di dataran tinggi yang dulu dibutuhkan adalah suhu rendahnya gitu. Nah, ternyata suhu rendahnya juga sudah mengalami kenaikan, yang itu sudah bisa digunakan oleh si Hemileia yang bisa beradaptasi gitu. Nah, ketika ada Hemileia yang beradaptasi, kemudian dia itu beranak pinak, kemudian dia membentuk generasi-generasi berikutnya, tumbuhlah Hemileia yang sudah beradaptasi dengan lingkungan itu. Itu bisa jadi. Ya, saya sendiri juga terakhir itu kan berdiskusi dengan penelitian kalau yang komprehensif tentang kopi ini, salah satunya ya Prof. Kristanti, itu beliau juga pembimbing saya, jadi saya juga banyak ngobrol gitu. Nah, itu padahal beliau S3 itu kan ya sebelum saya kuliah gitu. Nah, itu sudah sangat lama gitu. Jadi ada kemungkinan pergeseran-pergeseran seperti itu dan itu sangat natural, sangat wajar. Bahkan kalau sekarang kita baca penelitian yang bidang kita pertanian aja gitu setiap hari itu bisa banyak, misalnya tentang Hemileia vastatrix ya, itu bisa setiap bulan ada yang publikasi, setiap minggu ada yang publikasi, bahkan misalnya kayak sekarang dengan orang tidak tahu sama sekali tentang COVID, terus kemudian melakukan riset, publikasi bisa setiap jam. Nah, kembali ke tadi interaksi antara inang patogen itu tadi, itu yang menyebabkan, dan itu dipengaruhi oleh lingkungan, itu yang menyebabkan memang terjadi pergeseran gitu. Karena juga ya itu tadi dari lingkungannya. Kemudian Hemileia sendiri sudah beradaptasi di Indonesia itu sudah sekian lama. Katanya dia kalau di literatur banyak menyerang pada Arabica yang ditanam di bawah. Karena kalau ditanam di daerah bawah itu ternyata inangnya tidak kompatibel dengan lingkungan. Tetapi kenyataannya mahasiswa saya juga banyak mengumpulkan sampel Arabica si Hemileia itu menyerang pada kopi robusta juga banyak. Ternyata seperti itu. Jadi interaksi-interaksi itu akan terus terjadi gitu, dan apalagi sekarang kalau kita belajar itu karena ada keterkaitan antara gen itu tadi. Tanaman punya reseptor yang bisa menangkap misalnya dia jadi kompatibel atau tidak menganggap bahwa itu suatu ancaman buat dia, sehingga si jamurnya bisa berkembang, bisa tumbuh baik, misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi ya mungkin saja kalau misalnya, oh ternyata berapa tahun kemudian bergeserlah. Nah, itu kayak kemarin yang pas kuliah PhD mungkin ada kaitannya dengan climate change gitu. Perubahan itu salah satunya saja gitu. Atau juga varietas-varietasnya si Arabica yang ditanam di sana memang apakah itu sudah sekian puluh tahun gitu, jadi dari sisi usianya juga dia sudah sangat tua gitu, sehingga bagaimanapun yang namanya makhluk hidup juga pasti ada dia adaptasi terhadap ancaman juga menjadi berkurang. Di satu sisi tadi si patogennya, karena sebenarnya yang generasi-generasi rentannya itu sudah mati, lah sekarang ganti yang Hemileia yang memang yang tahan dengan kondisi itu yang bisa hidup. Itu sih. Jadi jangan khawatir tentang ada, kok literaturnya nggak cocok. Enggak sih sebenarnya. Jadi karena ya kondisinya saat itu seperti itu dan kondisi sekarang itu berbeda. Gitu. Kira-kira begitu penjelasannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Yeah.
Oke, ini tak lanjut ya. Ada pertanyaan dari Okti. Tanaman bawang merah sekitar tempat saya kebanyakan terkena penyakit trotol, apalagi kondisi sekarang musim hujan untuk jalan luasnya. Nah, ini tuh juga berat ya. Brebes itu wah sangat-sangat terkenal dengan penggunaan pestisida yang sangat-sangat tinggi. Gitu. Nah, salah satu bahayanya penggunaan pestisida itu memang jamur-jamur yang resisten gitu. Padahal ngecek jamur resisten ini jamurnya sudah resisten atau belum itu apa namanya sangat susah gitu ya. Kalau di lapangan gitu ngertinya resisten gimana? Wong jamurnya juga nggak selalu kelihatan. Nah ini menarik ini Okti nanti buat penelitian aja ya Okti. Nanti kamu isolasi jamur trotol dari tempatmu, dicoba ditumbuhkan di beberapa media yang diberi fungisida yang biasa digunakan di sana. Setidaknya dengan begitu kamu bisa memberikan informasi. Oh ternyata si Alternaria pori yang ada di sana, gitu atau dia sudah berasosiasi nih dengan misalnya tadi Staphylium itu sudah resisten terhadap fungisida apa saja gitu. Kalau dugaan saya kalau di Brebes itu karena ada faktor resistensi gitu. Nah kalau mau PHT lagi ya itu harus ada apa namanya satu lahan yang terpisah gitu ya. Itu harus memulai dari awal untuk benar-benar menerapkan itu tadi. Jadi dari bibitnya, kemudian mungkin pakai apa itu yang dari benih itu kemudian diperlakukan dulu gitu. Karena ya memang kalau dari sisi varietasnya itu memang masih masih sulit untuk menemukan varietas yang tahan terhadap trotol. Itu sih. Nah, ini nanti besok buat penelitian aja ya, Okti. Baik Bu, insya Allah. Oke, gimana? Ini mau dilanjut atau? Karena waktunya sudah jam 5:03, jadi mungkin sudah untuk sesi tanya jawabnya. Oh gitu. Ya. Masuk ke acara penutup. Ini Anwar nih, Anwar satu aja buat bonus buat Anwar, nggak apa-apa ya. Oh iya Bu. Sudah manggil belum? Bu, mau tanya Bu. Iya, oh. Maaf ya ini hujan Bu, jadi modok berisik. Mau tanya Bu, nek misalnya jamur itu resisten kan Bu? Misalnya resisten sama fungisida kayak diten gitu ya Bu ya? Iya. Apakah ketika kita mengganti fungisida menjadi kayak antrakol gitu, apakah jamur bisa tidak resisten terhadap antrakol apa dia hanya resisten terhadap diten gitu Bu? Oke, itu caranya kamu lihat bisa kamu buka linknya FRAC, Fungicide Resistant Action Committee. Nah, di situ dia sudah kelompokkan fungisida-fungisida berdasarkan mode of action-nya, jadi cara kerjanya. Nah, di situ kamu cek, misalnya antrakol itu ininya apa sih bahan aktifnya aku lupa ya. Ingat ada di kepala tapi lupa nggak nyebutin namanya. Nah, di situ kamu cek bahan aktifnya antrakol sama ditin itu satu kelompok atau enggak, gitu. Kalau tidak satu kelompok, kemungkinan masih bisa dicoba, gitu. Tetapi kalau dalam satu kelompok atau mode action-nya itu sama, gitu. Jadi misalnya dia sama-sama kerja di bagian respirasi dari jamur, nah itu kemungkinan mereka sama-sama akan resisten. Jadi ngeceknya di situ, gitu sih. Gitu Anwar, dicek mode of action-nya. Oke, ya, Nada silakan. Oh ya Bu, sebelumnya closing statement dulu Bu. Saya atau Ya, Ibunya. Oke, ya terima kasih ya. Ini malah kayaknya ya ready to win-nya lebih ke ini ya, ready to win ke masa depan ya. Ya mudah-mudahan itu jauh lebih baik gitu ya. Karena kalau ready to win hanya untuk lomba yang dalam waktu dekat Anda pasti bisa belajar sendiri. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan di sini membuat Anda malah justru kepengen belajar. Itu sih motivasi saya dan saya senang banget bisa sharing di sini. Kapan-kapan kalau untuk sharing lagi asal waktunya cocok dan bidangnya juga saya pahami gitu ya anytime silakan. Harapan saya semuanya sehat,
gitu, dan tetap semangat belajar ya, semangat membaca gitu. Jadi temukan tadi ya passion Anda yang positif untuk masa depan Anda gitu ya, karena tidak ada yang bisa mengatur masa depan kita kecuali kita sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Iya, Selanjutnya sama-sama. saya akan membacakan kesimpulan dari Ready to Win pada sore hari ini. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Anwar Maulana yang dari Sleman. Pertanyaannya, apa langkah PHT untuk pengendalian penyakit jamur yang menyerang tanaman cabai dan apa tindak pencegahannya efektif agar terhindar atau kuat dari serangan jamur. Kemudian pertanyaan yang kedua, penyakit moler pada tanaman bawang merah yang menyebabkan tanaman berwarna kuning dan kering itu disebabkan oleh apa dan bagaimana pengendaliannya? Jawabannya untuk pertanyaan yang pertama, misal antraknos dapat diatasi dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit dengan bibit yang bersertifikat. Kemudian di training misal dicampur dengan bakteri yang berguna, contohnya Bacillus. Selain itu, sebelum penanaman tanaman tanah diolah terlebih dahulu untuk mematikan jamur agar tidak menjadi saprofit. Dapat juga dengan melakukan penyesuaian pupuk. Kemudian pertanyaan dari Ananda Restu, bagaimana penanganan jamur pada tanaman jeruk lemon yang pada batangnya timbul kehitaman dan menyebabkan batang mengering, daun kekuningan dan berakhir pada mati. Yaitu dilakukan dengan melihat kompendium jeruk lemon, bisa juga karena mati pucuk sehingga jaringan mengalami nekrosis. Hal tersebut bisa terjadi karena Phaeococcus jamur pada jeruk banyak menyerang pada musim hujan karena kondisi lembab. Maka kondisi tanaman agar sehat dengan menggunakan mikroorganisme yang berguna, misalnya mikoriza. Selain itu, bisa menggunakan drainase yang baik. Pertanyaan dari Arya Silma, jawabannya yaitu dengan Hilang udah. Berikut sudah saya bacakan kesimpulannya. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk teman-teman bisa mengangkat kameranya karena akan melakukan foto bersama. Harus pakai kamera nih. Iya dong. Oke. Oh, cuma 2 kameranya. Nah, tuh. Oh. Siapa lagi yang mau muncul? Gimana? Masih ditunggu? Lanjut aja, lanjut.
Nada suaranya hilang.